Kali ini kita akan melakukan, konversi atau pengubahan, handle gas atau throttle ya, dari bawaan Fox Air seperti ini. Nah, ini yang sudah terkenal bermasalah, ini sering bermasalah. Satu karena, banyak yang pecah, yang kedua kalau kena air kadang bermasalah. Lah yang parah itu ada yang cerita saya baca itu ngegas sendiri. Nah, itu bahaya. Kalau kalau bagi saya itu bahaya gitu ya. Daripada itu terjadi ke saya lebih baik saya ubah dulu, ngikuti caranya orang-orang gitu ya, diubah jadi pakai ini alat untuk konversi motor bensin ini sebenarnya konversi motor bensin jadi motor listrik. Nah, ini masalahnya adalah susunan kabelnya berbeda dengan yang dari handle gas bawaan ini. Kalau di handle gas bawaan tuh seperti ini. Nah, ini ya. Ini saya kelihatan nggak? Nah, itu hijaunya di tengah. Itu ya, hijaunya di tengah. Nah, kalau yang dari eh, adapter konversi ini, adapter gas konversi itu, throttle konversi, itu Anda lihat nih hijaunya di samping. Oke, selain itu tipe soketnya juga berbeda. Ini yang bawaan Fox Air ini cewek, female, ya, ini female. Ini ya, soketnya female. Nah, kalau untuk yang dari adapter gas konversi ini cowok, male. Nah, kita nggak bisa pakai itu langsung gitu ya, nggak bisa karena susunan kabelnya berbeda dan tipe soketnya nggak cocok. Kalau di kabel bodinya Fox Air itu ini male gitu. Jadi kita nggak bisa pakai male juga gitu, harus pakai female. Nah, saya memilih untuk memanfaatkan apa namanya dari throttle yang lama. Ini ya, saya potong saja. Kabelnya saya potong. Ini saya potong. Nah, lalu ini apa namanya? Ini untuk persiapan penyodern ini saya kasih masing-masing saya kasih ini apa selang bakar. Nah, ini ya seperti ini ya. Ada bisa beli selang bakar nih saya ini selang bakar yang berapa ini? Yang kecil ini. Ini kayaknya sekitar berapa? 2 mili atau 3 mili ya. Pokoknya yang kecil lah. Itu. Nah, ini saya potong lalu saya masukkan nih ya satu-satu. Nanti untuk nutup hasil soldernya supaya nggak konslet gitu. Jadi kita tutup menggunakan selang bakar. Baik untuk penyolderan, tadi setelah disiapkan dipasangkan heat shrink ya di masing-masing ini kabel yang akan disolder. Nah ini kemudian jangan lupa ini direnggangkan di setiap kabelnya ini. Kalau asalnya ini kalau baru dikupas seperti ini ya kabel yang hijau atau kabel yang merah itu masih seperti jadi satu gitu. Nah, direnggangkan dulu, kemudian disatukan untuk dipasangkan seperti ini. Jadi misalnya contohnya ini hitam dengan hitam ya. Hitam dengan hitam dimasukkan seperti ini. Oke. Nah, setelah itu baru dipilin. Dimasukkan, dipilin, kemudian disolder. Nah, itu jadinya tipis dan kuat. Kenapa nyari yang tipis? Ya karena kita mau bungkus dengan selang bakar tadi kan. Tipis, kuat, hasilnya bagus lah. Intinya gitu. Oke, begitu saja proses soldernya. Jadi ini dimekarkan, lalu dipasangkan, setelah itu dipilin, baru disolder. Nah, setelah itu ditutup dengan selang bakar, dipanasi selang bakarnya. Oke, proses soldernya seperti itu saja, tinggal pemasangan. Ikuti terus video ini. Nah, inilah hasil dari penyolderan dengan teknik yang tadi ya, dimekarkan, dipasangkan, lalu dipilin, baru disolder. Nah, ini hasilnya seperti ini loh, itu tipis sekali. Kalau Anda bandingkan dengan tebal selongsong yang hitam, hijau, merah itu nggak beda jauh gitu ya. Nah, jadi bungkusnya dengan ke apa namanya? Bungkusnya dengan selang bakarnya nanti enak gitu. Eh, pas. Nggak terlalu apa istilahnya nggak terlalu nyembul, nggak terlalu menonjol gitu. Oke, ikuti terus. Nanti ini setelah ini tinggal di
geser selang bakarnya seperti ini ya, lalu dipanaskan dan tinggal dipasang di box air ya. Oke, ikuti terus video ini. Ya, ini adalah kondisi setelah gas spontan ya ini ya. Gas spontannya dipasang, ini sudah terkunci dengan baik. Nah, posisinya dipasang kok masangnya begini. Ceritanya begini. Ini perhatikan ini ada lubang ya. Oke, lubang itu sebenarnya adalah kuncian rumah saklar, dan kalau yang asli bawaannya ini sekaligus rumahnya throttle atau handle gas gitu ya. Ini ada pentol nah itu ya. Ini. Nah, itu nanti masuk ke lubang yang sana itu. Lubang yang sana. Oke, masuk lubang sini supaya ngunci enggak gerak ke kiri kanan maupun berputar seperti ini, ngunci. Nah, ini posisi aslinya adalah sebentar saya coba cari. Nah, ini ya posisi aslinya begini. Oke, nah ini posisinya begini kalau dilihat dari depan, dari kursi pengemudi kurang lebih seperti ini. Lah ini udah saya press ya, udah dimepetin. Kalau yang sini mungkin masih bisa maju, ini apa namanya, handle rem ini masih bisa geser. Cuman ini ada kunciannya, yang rumah saklar ini ada kunciannya. Nah, ini efeknya kalau dipasang seperti ini pada posisi seperti ini handle gasnya terlalu ke kanan itu ya. Nah, itu kalau Anda bisa lihat itu, ini jadi terlalu masuk, nggak bisa fokus ya, sulit. Jadi itu handle gasnya terlalu keluar, terlalu keluar, jadi stangnya itu masuk sekali itu. Nah, terlalu dalam. Nah, ini kalau dilihat dari luar dibandingkan dengan yang kiri itu, ini nggak tahu Anda bisa lihat atau nggak perbedaannya. Itu jadi terlalu panjang yang sebelah kanan nih stangnya. Nah, untuk itu sepertinya itu pentolan itu perlu dihilangi deh. Gitu. Kemungkinan seperti itu tadi sudah saya coba. Kalau itu dihilangkan, ini rumah agak atau cukup menggigit, walaupun enggak gigit banget, artinya masih bisa berputar sedikit gitu, mungkin masih bisa, walaupun muternya agak alot gitu ya, tapi masih bisa berputar. Tapi kan sekedar untuk rumah saklar sebenarnya tidak terlalu masalah ketika dia berputar sedikit-sedikit gitu. Nah, rumah saklar yang jadi masalah adalah kalau dia ikut berputar, padahal ini jadi rumahnya throttle atau handle gas, itu dia kalau ikut berputar ya repot, nggak jalan berarti gasnya kan. Makanya ini dikasih kuncian seperti ini. Nah, tapi ketika sekarang handle gasnya ini sudah kita pindahkan ke sini, jadi ini independen ya. Ini hanya berfungsi sebagai rumah saklar saja. Maka ini kuncian ini sebenarnya tidak kita perlukan lagi. Nanti kita potong, sehingga harapannya ini handle gasnya ini bisa agak lebih geser ke kiri lagi supaya tidak terlalu keluar seperti ini. Itu ya. Oke, ikuti terus videonya. Ya, ini adalah kondisi akhir pemasangan adapter konversi motor listrik. Di sini saya pasang di sini ya. Jadi ini ada tempat baut kosong di sini. Nah, tempat baut kosong ini saya pasang di situ. Cukup satu baut saja. Jadi 4 ini pasang satu baut saja. Ini sudah cukup karena sore ini agak gelap ya, melawan sinar matahari. Ini cukup karena ini sebenarnya bukan cuma untuk pegangan. Jadi mau ditarik-tarik oleh handle gas tuh ya. Coba saya demokan ini kalau gasnya ditarik. Nah, itu ya. Nggak masalah. Ini coba saya gas tuh. Nah, ini nggak masalah karena yang menahan itu bukan di baut ini, tapi di tahanan kabelnya ini.
di handle gas ini. Nah, itu ya, nggak fokus susah. Nah, di situ di tahanan di kabel gas itu yang nahan. Jadi ini sebenarnya adaptor adaptor gas konversi ini bebas mau taruh mana saja dan cukup satu baut saja. Nah, ini karena di sini di bodi ini di rangka ini bautnya ukuran baut 10, ini akhirnya lubang yang ini lubang yang di sini tadi lubang punyanya adaptor gas konversi ini perlu diperbesar dulu supaya bisa masuk. Ini saya pakai kunci L karena kalau pakai baut L, karena pakai baut yang topi yang biasa nanti nabrak ke bodinya nggak cukup. Ini pakai baut L cukup. Itu ya, jadi diperbesar lubangnya lalu masuk. Ini hasilnya drat untuk baut baut 10 kalau nggak salah, seingat saya baut 10. Yang jelas diperbesar lah, itu diperbesar, lubangnya diperbesar supaya bisa nancap ke sini. Nah, ini asalnya si klakson ini posisinya agak turun sedikit ya, agak turun sedikit, tapi ini dinaikkan supaya tidak bertabrakan dengan kabel. Nah, ini kabelnya, kabel gas konversi lewat sini. Fokus. Nah, itu ya, kabel gas konversinya lewat sini. Nah, ini ke depan. Nah, kalau misalnya tadi klakson ini posisinya ada di sini menghalangi, ya dinaikkan sedikit gitu supaya tidak bertabrakan, nggak crash. Nah, posisinya seperti itu. Oke, silakan ditiru kalau ingin menerapkan. Nah, kurang lebih seperti itu saja. Oke, sekian saya rasa semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.